Baik, di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pertama, merubah persepsi lama tentang sumber daya manusia yang administratif menjadi strategis. Kedua, menetapkan tujuan utama sumber daya manusia untuk mendorong hasil bisnis. Yang ketiga, mengidentifikasi pengungkit sumber daya manusia dengan penyelarasan strategis, optimasi bakat, penghematan biaya, peningkatan produktivitas, dan peningkatan hasil. Keempat, menggunakan metrik yang berfokus pada dampak bisnis, bukan hanya aktivitas internal. Yang kelima, memposisikan sumber daya manusia sebagai mitra strategis bisnis. Sumber daya manusia telah dipandang sebagai fungsi pendukung lapis kedua selama beberapa dekade. Pada tahun 2005, menurut Kate Hammonds dalam sebuah artikel berjudul "Mengapa Kita Membenci Sumber Daya Manusia", mengutarakan bahwa pandangan bahwa sumber daya manusia seringkali menjadi penghalang, terlalu berorientasi pada proses, tidak berfokus pada kebutuhan bisnis, dan kurang memiliki bakat visioner. Ada beberapa alasan untuk ulasan yang kurang positif ini. Yang pertama, HR adalah profesi yang relatif baru. Kedua, memang benar bahwa HR memiliki barisan administratif. Pesan yang diharapkan adalah bahwa sumber daya manusia dapat membuat perbedaan besar dalam organisasi, terutama karena pasar bergeser ke arah inovasi, ketangkasan, kolaborasi, dan kemitraan global yang menguntungkan. Kemudian selanjutnya ada nilai tujuan yang jelas dan terartikulasi. Selama bertahun-tahun, SDM dikenal dengan banyak nama. Pada pergantian abad ke-20, SDM diberi label hubungan industrial, kemudian istilah ini berubah menjadi personel, administrasi, hubungan manusia, sumber daya manusia, modal manusia, dan operasi sumber daya manusia. Perubahan nama ini tidak diragukan lagi mencerminkan kekuatan pasar dan tuntutan kepemimpinan yang berbeda pada masa itu. Tetapi tampaknya juga menunjukkan profesi yang tidak yakin dengan tujuan dan misi intinya. Suatu profesi seperti SDM terdiri dari komunitas profesional yang memiliki banyak karakteristik organisasi. Satu profesi memiliki budaya, seperti halnya negara dan perusahaan. Suatu profesi memiliki cara menjalankan bisnis dan membuat keputusan yang membedakan mereka yang berada di dalam profesi tersebut dari mereka yang berada di luarnya. Suatu profesi memiliki standar dan kredensial yang menyediakan jalur untuk pembelajaran dan pengembangan lebih lanjut. Namun jika suatu profesi tidak jelas tentang tujuan dan sasarannya, maka semua dapat berantakan. Tujuan SDM harus melihat melampaui sekat-sekat preferensi internal dan praktik kepatuhan untuk melihat gambaran bisnis yang lebih besar. Peter Drucker adalah ahli pernyataan singkat dan tajam yang seringkali menantang konvensi. Dalam kata-katanya, tujuan bisnis adalah untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Ini bukan tentang memaksimalkan laba, fokus eksekutif pada pemegang saham, atau menghancurkan pesaing. Drucker mengidentifikasi esensinya, menjaga segala sesuatunya tetap sederhana dan menyajikan sesuatu yang dapat diikuti oleh orang-orang. Dengan menerapkan konvensi Drucker, jelas bahwa SDM adalah bagian dari entitas yang lebih besar dan tujuannya adalah untuk membuat entitas tersebut sesukses mungkin. Oleh karena itu, tujuan SDM adalah untuk mendorong hasil bisnis. Baik, selanjutnya kita akan bahas langkah-langkah yang penting bagi pemimpin bisnis. Dua tema utama Fearless HR yang muncul adalah: 1. Profesi yang berubah harus menghadapi masa lalunya sebelum memulai masa depannya.
Dua, jika suatu profesi tidak yakin akan tujuannya, maka profesi tersebut tidak akan berhasil. Jadi tujuan HR adalah untuk mendorong hasil bisnis, dan ini menjadi visi bersama yang dapat dianut dan kemudian dijalankan. Yang perlu kita catat bahwasanya SDM itu sering mengukur apa yang paling mudah diukur, bukan apa yang paling penting bagi bisnis. Pengukuran SDM cenderung mengarah pada aktivitas internal dan efisiensi. Contoh aktivitas internal adalah jumlah jam pelatihan, jumlah permintaan terbuka, dan persentase pemimpin yang dikembangkan secara internal dibandingkan dengan dikembangkan secara eksternal. Sedangkan contoh dari efisiensi dalam akuisisi bakat adalah biaya untuk merekrut. Nah, untuk lebih khusus lagi, setidaknya ada 5 cara SDM dapat mempengaruhi hasil bisnis. Masing-masing cara ini dapat menghemat waktu, uang, dan sumber daya, serta memperkuat posisi kompetitif. Apa saja? Yang pertama, ada penyelesaian strategis, yaitu tidak membuang-buang waktu dan energi pada proyek yang tidak selaras. Yang kedua, itu ada optimalisasi bakat, yaitu memiliki orang yang tepat dengan keterampilan yang tepat pada pekerjaan yang tepat, yang mengarah pada tenaga kerja yang terlibat, loyal, dan berkomitmen. Yang ketiga, ada penghematan biaya, yaitu merampingkan proses, menghilangkan pemborosan, dan mengurangi biaya. Yang keempat, ada peningkatan produktivitas. Maksudnya adalah menjadi lebih cepat mahir dan melakukan lebih banyak hal dengan sumber daya yang sama atau lebih sedikit. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan hasil. Meningkatkan hasil yang dibahas di sini adalah yang penting seperti pendapatan, laba, kualitas yang lebih kuat, kekuatan merek, inovasi, dan efektivitas rantai pasokan. Secara umum, SDM tidak mampu menunjukkan nilainya bagi bisnis. Fungsi lain jauh lebih baik dalam mempromosikan diri mereka sendiri. Langkah utama dalam memperbaiki kekurangan ini adalah mengartikulasikan dampak bisnis dari inisiatif SDM. Tugas SDM adalah tindakan spesifik yang memungkinkan bisnis untuk memiliki dampak yang lebih besar. 7 tuas spesifik ini dibahas dan semuanya mencakup berbagai ukuran yang berkaitan dengan bakat, perekrutan, operasi global, serta inovasi. Tuas yang pertama yaitu pergantian karyawan berprestasi tinggi. Ringkasan presentasi pergantian karyawan suatu organisasi merupakan tolak ukur yang dapat memberikan perbandingan penarik dengan kelompok industri, tetapi akan jauh lebih berguna untuk mengelompokkan data pergantian karyawan untuk fokus pada audiens, kelompok, dan kondisi tertentu. Ada 2 alasan bisnis mengapa metrik ini penting untuk dipantau. Yang pertama adalah menurut definisinya, karyawan merupakan aset yang sangat berharga. Alasan kedua adalah karyawan berprestasi tinggi memiliki lebih banyak pilihan. Mereka sangat dihormati baik secara internal maupun eksternal. Baik, materi selanjutnya yaitu nilai perekrutan internal. Nilai perekrutan internal memiliki beberapa aspek. Yang pertama yaitu perekrutan internal sering dianggap kurang penting dibandingkan perekrutan eksternal. Yang kedua, hambatan dalam perusahaan sering membatasi mobilitas internal. Yang ketiga, perusahaan perlu menyeimbangkan perekrutan internal dan eksternal untuk mengisi kesenjangan keterampilan. Dan yang kedua, dampak perekrutan internal versus eksternal. Yang pertama, perekrutan eksternal memberikan keuntungan seperti bakat yang lebih luas, keragaman, dan perspektif baru. Namun, perekrutan internal meningkatkan retensi, loyalitas, dan efisiensi organisasi. Dan adapun nilai perekrutan internal. Di sini ada bagan yang membandingkan perekrutan internal dan eksternal berdasarkan beberapa aspek utama. Perekrutan internal lebih unggul dalam mobilitas dan referensi serta kecepatan adaptasi. Sementara perekrutan eksternal lebih kuat dalam membawa inovasi dan perspektif baru. Contoh, yang pertama perekrutan eksternal. Sebuah perusahaan teknologi ingin mengembangkan produk berbasis kecerdasan buatan, yaitu AI, tetapi tidak memiliki cukup tenaga ahli di bidang ini. Maka, perusahaan membuka lowongan kerja dan merekrut talenta dari luar yang memiliki keahlian khusus di AI. Dan kedua, contoh perekrutan internal. Dalam tim pemasaran, perusahaan yang
yang sama, ada seorang karyawan yang sudah bekerja selama 5 tahun dan memiliki performa kerja yang sangat baik. Alih-alih merekrut orang baru dari luar, perusahaan dapat memberikan pelatihan tambahan kepada karyawan ini dan mempromosikannya ke posisi manajerial, sehingga mereka dapat mengisi posisi yang lebih tinggi dengan seseorang yang sudah memahami budaya dan sistem kerja perusahaan. Baik, selanjutnya opsi kepegawaian global. Perusahaan yang mengejar pertumbuhan global harus beradaptasi dengan berbagai perubahan dalam operasi mereka. Boeing adalah contoh perusahaan yang pendapatan globalnya telah melampaui pendapatan domestik sejak 2011. Fokus pasar kini bergeser ke negara-negara berkembang seperti Meksiko dan Indonesia. Nah, meskipun bridge tetap penting bagi perusahaan untuk menyesuaikan tenaga kerja mereka dengan distribusi pendapatan geografis dan membangun kemampuan lokal. Lalu selanjutnya ada 3 pilihan staf untuk lokasi global. Yang pertama itu bisa warga negara setempat, lalu yang kedua warga negara ketiga, lalu yang terakhir bisa ekspatriat. Baik, materi selanjutnya yaitu biaya lowongan jabatan kunci. Metrik perekrutan yang sangat populer adalah waktu untuk mengisi lowongan. Waktu untuk mengisi lowongan dimulai saat lowongan diumumkan, sedangkan ukuran yang serupa, waktu untuk merekrut dimulai saat kandidat dihubungi dan diakhiri saat ia akhirnya dipekerjakan. Setiap ukuran memberitahu sesuatu yang berbeda tentang proses perekrutan, tetapi keduanya merupakan ukuran efisiensi. Langkah-langkah efisiensi seperti yang kita lihat penting untuk dilacak, tetapi langkah-langkah itu sendiri tidak lagi cukup. Misalnya mungkin saja ada praktik perekrutan yang sangat efisien tapi tidak meningkatkan bisnis sama sekali. Ada 2 faktor penting dalam membuat perhitungan biaya untuk posisi kunci yang kosong. Yang pertama adalah penekanan pada peran kunci. Semua pekerjaan tidak sama dalam nilai strategisnya bagi organisasi. Dalam perencanaan tenaga kerja, peran yang berbeda atau kelompok pekerjaan disegmentasikan dan segmen teratas biasanya mencakup 10-15% dari peran perusahaan yang memengaruhi strategi dan atau diferensiasi kompetitif. Peran-peran ini bersama dengan posisi kepemimpinan adalah yang harus dihitung. Pekerjaan komoditas dan non-kritis dibutuhkan untuk menjaga perusahaan tetap beroperasi, tetapi tidak penting untuk proporsi nilainya. Mengingat beban kerja yang berat dari sebagian besar perekrut akan lebih berguna untuk fokus pada subset pekerjaan yang benar-benar membuat perbedaan dan akan menjadi risiko bagi perusahaan jika tidak diisi dengan kandidat yang sangat baik. Faktor kedua adalah bagaimana menghitung nilai posisi. 4 jenis perhitungan nilai yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada data hasil spesifik yang dapat digunakan untuk pekerjaan seperti posisi penjualan dan produksi dengan kuota atau kontribusi yang diharapkan. Misalnya relatif mudah untuk melacak penjualan yang dilakukan atau yang diproduksi. Yang kedua, jika tidak ada data hasil spesifik posisi, variabel proksi pendapatan per karyawan dapat digunakan. Yang ketiga, gaji karyawan merupakan ukuran proksi untuk nilai yang diberikan. Dan yang terakhir, pengganda gaji juga dapat diterapkan, biasanya berkisar antara 2 hingga 7 kali. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang level 5, yaitu produktivitas berdasarkan tingkat keterlibatan. Yang dimana keterlibatan karyawan ini sangat penting pada suatu produktivitas. Dapat kita lihat dari studi yang menunjukkan bahwa karyawan yang sangat terlibat 22% lebih produktif daripada yang hanya terlibat. Sementara yang kurang terlibat bekinerja di bawah standar hingga 45%. Dari perbedaan yang kita lihat, keterlibatan ini dapat berdampak besar pada keuntungan perusahaan dengan perkiraan kerugian hingga 350 miliar dolar akibat rendahnya keterlibatan pada karyawan. Kerja mencapai keseimbangan yang tepat. Pusat retensi bakat memperkirakan bahwa sepertiga dari karyawan yang secara aktif tidak terlibat dapat dikerahkan lebih produktif setelah tindakan korektif. Di sisi lain, kinerja buruk yang terus berlanjut, terutama yang berkaitan dengan sikap dan perilaku, dapat sangat memotivasi bagi semua yang terlibat.
Keseimbangan yang tepat sangat penting. Kesempatan kedua yang wajar diperlukan bagi banyak dari kita, tetapi kerangka waktu, akuntabilitas, dan standar harus ditetapkan. Biaya organisasi, terutama untuk tidak melakukan apa-apa, sangat tinggi dan tidak dapat diterima. Selanjutnya, inovasi. Kemampuan untuk berinovasi bisa dibilang adalah raja dari hal-hal yang tidak berwujud. Tidak ada yang lebih penting di dunia yang berubah, di mana seluruh industri tidak hanya dapat terganggu, tetapi juga menghilang dalam sekejap. Pelajaran dari praktik terbaik dan penelitian adalah bahwa inovasi lebih mungkin terjadi ketika yang pertama, keragaman sudut pandang dan perspektif yang sangat penting. Yang kedua, tim yang heterogen, homogen, dan berpartisipasi. Tim yang ketiga, kegagalan dan risiko dapat diterima dan bahkan didorong. Yang keempat, tim menciptakan keamanan psikologis bagi para kontributor. Yang kelima, ide-ide baru dihasilkan di mana disiplin tradisional seperti fisika dan biologi atau psikologi dan ekonomi bertabrakan. Yang keenam, program inovasi dari bawah ke atas meminta ide dari siapa saja. Yang ketujuh, ruang kerja dirancang sehingga kelompok yang berbeda dapat berinteraksi dan dapat terhubung. Yang kedelapan, orang-orang yang lebih dekat dengan pekerjaan atau proses yang sebenarnya memiliki ide yang lebih baik daripada mereka yang jauh dari situasi tersebut. Yang kesembilan, inovasi seharusnya bukan hanya milik kantor atau jabatan tertentu, tetapi seharusnya menjadi pekerjaan bagi semua orang. Sumber daya manusia pengganda kekuatan. HR memiliki berbagai cara untuk meningkatkan hasil bisnis, seperti menyelaraskan strategi, mengoptimalkan talent, menghemat biaya, dan meningkatkan produktivitas. Semua ini bergantung pada karyawan yang kompeten dan termotivasi. HR berperan besar dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan talent dan inovasi. Dengan perannya sebagai penggerak utama, HR tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada tim, departemen, hingga seluruh perusahaan. Berdasarkan materi yang telah disampaikan, adapun kesimpulan pada chapter ini adalah HR terus berkembang dengan memahami sejarah dan menetapkan praktik terbaik. Tujuannya adalah untuk membantu bisnis sukses dengan meningkatkan keuntungan, mengurangi biaya, dan menciptakan keunggulan kompetitif.